Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, saya Silma Hilatul Umma SY. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai model pengembangan instruksional dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SD atau MI. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi. Misalnya, ada seorang guru yang masuk ke kelas tanpa persiapan. Ia langsung menjelaskan materi tanpa mengetahui kemampuan siswanya, tanpa menentukan tujuan pembelajaran, bahkan tanpa menyiapkan media belajar. Menurut teman-teman, apakah pembelajaran seperti itu bisa berjalan dengan baik? Tentu akan sulit. Nah, disinilah pentingnya model pengembangan instruksional. Model pengembangan instruksional adalah panduan yang membantu guru merancang pembelajaran secara sistematis, mulai dari menentukan tujuan, memilih metode dan media, hingga mengevaluasi hasil pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, hal ini sangat penting karena tujuan pembelajaran bukan hanya membuat siswa memahami materi agama, tetapi juga membentuk akhlak, sikap, dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak model pengembangan instruksional, namun pada materi ini kita akan membahas 4 model yang paling penting dan sering digunakan, yaitu EDDI, Dick and Carey, CAM, dan Escher. Mari kita bahas satu persatu. Model pertama adalah model EDDI. Model ini cukup populer karena langkah-langkahnya sederhana dan mudah diterapkan oleh guru. EDDI terdiri atas 5 tahapan, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Artinya, guru menganalisis kebutuhan siswa, merancang pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi hasilnya. Sebagai contoh, sebelum mengajarkan materi sholat, guru menganalisis kemampuan siswa, menyiapkan media pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, lalu mengevaluasi hasilnya. Melalui tahapan tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. Model kedua adalah model Dick and Carey. Jika EDDI dikenal karena kesederhanaannya, maka Dick and Carey memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Model ini menekankan bahwa tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, strategi pembelajaran, dan evaluasi harus dirancang secara terpadu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Model ini sangat cocok digunakan ketika guru memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik. Misalnya, guru ingin seluruh siswa mampu membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Oleh karena itu, setiap langkah pembelajaran dirancang secara rinci agar tujuan tersebut benar-benar tercapai. Selanjutnya adalah model CAM. Keunggulan utama model ini adalah fleksibilitasnya. Berbeda dengan model sebelumnya yang memiliki urutan tertentu, model CAM memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, kondisi kelas, dan sumber belajar yang tersedia. Karena itulah model ini sangat cocok diterapkan pada kelas yang memiliki kondisi belajar yang beragam. Model terakhir adalah Escher. Escher merupakan singkatan dari Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Revise. Keenam langkah tersebut dimulai dengan menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai, menggunakannya secara efektif dalam proses pembelajaran, melibatkan peserta didik secara aktif, lalu diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Model Escher berfokus pada penggunaan media pembelajaran dan keaktifan peserta didik. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan video animasi ketika menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, siswa diajak berdiskusi dan menceritakan kembali isi video tersebut sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, setelah kita memahami keempat model tersebut, muncul pertanyaan, apakah ada satu model yang paling baik? Jawabannya adalah tidak. Setiap model memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, seorang guru tidak boleh terpaku pada satu model saja, tetapi harus mampu memilih bahkan mengombinasikan model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, dan kondisi kelas. Jika kita bandingkan,
EdD lebih sederhana dan sistematis. Dick and Carry lebih rinci sehingga cocok untuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Camp lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi kelas. Assure berfokus pada penggunaan media pembelajaran dan keaktifan peserta didik. Dengan demikian, pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD maupun MI, guru tidak hanya menyampaikan teori. Guru juga bertugas membentuk akhlak, membiasakan ibadah, serta menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu memilih model pembelajaran yang tepat agar materi tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan instruksional membantu guru merancang pembelajaran secara sistematis dan terarah. Keempat model yang telah dibahas, yaitu EdD, Dick and Carry, Camp, dan Assure, memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan pembelajaran. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, kita tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya mengajak teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. STAI Ibu Sunnah Batam saat ini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Tersedia berbagai program studi yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Hukum Ekonomi Syariah, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan S2 Pendidikan Agama Islam. Dan ada prodi baru yaitu S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selain didukung oleh dosen yang profesional dan lingkungan belajar yang religius, STAI Ibu Sunnah Batam juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang perkuliahan dan program beasiswa, seperti KIP Kuliah, beasiswa Tahfidz Al-Quran, beasiswa prestasi akademik, serta berbagai beasiswa lainnya. Bagi teman-teman yang ingin peroleh informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website resmi STAI Ibu Sunnah Batam atau memindai QR Code yang tertera pada brosur ini. Mari bergabung bersama STAI Ibu Sunnah Batam dan menjadi generasi yang unggul, religius, profesional, serta siap memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai model pengembangan instruksional dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SD atau MI ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi bekal bagi kita sebagai calon pendidik. Saya, Silma Hayatul Ummah Asia, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.